Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Artika. Saya dari Prodi D3 Perpustakaan Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran perpustakaan dalam pembelajaran online. Dengan bantuan teknologi informasi atau TI, perpustakaan dapat berperan penting dalam pembelajaran online menjadi lebih baik saat perpustakaan sudah mendapatkan pengakuan dan popularitas di seluruh dunia dan mampu mengurangi masalah temporal dan spasial terkait dengan pembelajaran konvensional. Mahasiswa yang belajar di universitas ada kecenderungan lebih bergantung pada perpustakaan online serta situs referensi online seperti Wikipedia ketika mencari informasi untuk menyelesaikan studi mereka atau melakukan kegiatan pembelajaran umum. Kemudahan mengunduh makalah akademis atau dokumen dari komputer dan ponsel pintar apapun yang dimiliki mahasiswa tentu saja merupakan alasan utama untuk memadai perilaku pembelajaran baru ini. Perpustakaan virtual telah mengalami perkembangan yang fenomenal di bidang informasi dan penyediaan referensi di seluruh dunia ketika informasi dan materi referensi dapat dikirimkan ke pengguna tanpa mereka pergi ke fasilitas perpustakaan fisik. Meskipun kita tidak sepenuhnya setuju dengan krisis eksistensial fasilitas perpustakaan, kita berpikir bahwa ada kebutuhan fasilitas perpustakaan untuk mengevaluasi dengan perubahan sosioteknologi dalam metode pembelajaran perguruan tinggi, sehingga mereka dapat mempertahankan peran penting dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa, sehingga terciptanya kepuasan belajar di kampus. Dengan demikian, kita percaya bahwa perpustakaan perguruan tinggi dapat mempertahankan peran penting terhadap peran pendidikan tinggi di era teknologi informasi saat ini. Kepuasan belajar di kampus dipengaruhi oleh lingkungan belajar yang kondusif, di mana hasil pembelajaran hampir menjadi kata kunci dalam desain kurikulum pendidikan tinggi. Hasil pembelajaran mengukur bagaimana mahasiswa unggul selama periode studi di universitas dan bagaimana hal ini akan mengarah pada keberhasilan yang lebih baik bagi mahasiswa, yang merupakan salah satu fokus utama dari lembaga pendidikan tinggi saat ini. Kenyataannya telah dijelaskan bahwa hasil belajar mahasiswa perguruan tinggi saat ini menentukan fungsi dan tujuan pendidikan tinggi. Lin Hin Lee, DKK 2018, menjelaskan bahwa American College Personnel Association atau ACPA dan National Association of Personnel Administration atau NASPA Amerika Serikat 2004 menggambarkan bahwa secara umum hasil belajar mahasiswa berada di bawah 7 kategori integrasi dan aplikasi, humanisasi atau kemanusiaan, tanggung jawab sipil, hubungan interpersonal dan kemampuan pemahaman diri dan melanjutkan sekolah dan prestasi akademis. Hampir semua hasil kognitif dan non-kognitif dikembangkan, dipupuk dan ditingkatkan di kampus selama masa studi. Pendidikan universitas menyediakan arena pelatihan untuk hasil studi melalui pembelajaran dan kegiatan terkait yang dilakukan di kampus. Bagaimanapun kegiatan-kegiatan ini, terutama kegiatan di kampus, dilakukan dalam lingkungan belajar yang dirancang khusus untuk memaksimalkan hasil dan kepuasan belajar. Lingkungan belajar harus dapat memenuhi fungsi daya tarik sehingga dapat memancing keinginan mahasiswa untuk mencari pengetahuan baru. Dalam hal tersebut, menyediakan ruang fisik di kampus yang memungkinkan mahasiswa dapat melakukan latihan pembelajaran interaktif di perpustakaan. Efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi pembelajaran dapat dicapai melalui media online yang telah
mendapatkan popularitas di seluruh dunia, mengurangi masalah temporal dan spasial terkait dengan bentuk pendidikan konvensional. Pembelajaran online dapat menghemat sumber daya bagi penyelenggara pendidikan maupun peserta didik yang meliputi biaya, waktu, dan tenaga dengan pencapaian hasil yang optimal. Hal ini selaras dengan pendapat Bates yang menyatakan bahwa faktor utama di balik penggunaan pembelajaran online tidak hanya untuk meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan dan kualitas pembelajaran, tetapi juga untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efektivitas biaya pendidikan. Sistem pembelajaran konvensional tidak seperti dalam pembelajaran online, dapat mengambil keuntungan dan mengakses bahan ajar kapan saja dan dimanapun. Sejalan dengan pendapat Chang 2016 yang menjelaskan bahwa pembelajaran online yang panjang dengan pembelajaran tatap muka berhasil digunakan dalam instruksi serta akademisi dengan hasil maksimal dan positif. Secara geografis, materi pembelajaran dapat terdistribusi dalam suatu perpustakaan di mana para siswa dapat memperoleh pelatihan keterampilan mereka melalui platform online pada saat yang sama, mendapatkan tingkat daya saing yang lebih besar. Sekian dari video saya, maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.